Mendeley ya. Nah, kita akan bahas ke konten concern ke sana. Adapun untuk tugas kemarin yang baru mengumpulkan, saya lupa, yang baru mengumpulkan tugas itu baru kelompoknya Mbak Rifda ya. Yang baru mengumpulkan tugas baru kelompoknya Mbak Rifda. Saya masih menunggu tugas untuk SIK untuk kelompok-kelompok yang lainnya. Yang saya tampilkan kelihatan di layar teman-teman nggak? Enggak, Bu. Kelihatan, Bu, baru muncul. Kelihatan, Bu. Belum, Bu. Ya, silakan dinonaktifkan kembali suaranya. Pertemuan, saya lupa pertemuan minggu beberapa, saya sudah minta tolong untuk teman-teman mendownload Mendeley dan sudah beberapa kali digunakan ya untuk satu kali tugas kalau masalah untuk penggunaan Mendeley. Mendeley itu apa sih? Kemudian kenapa kita harus belajar ini di dalam sistem informasi kesehatan? Karena di dalam sistem informasi kesehatan kita ada belajar tentang sistem informasi penelitian dan salah satunya paling tidak selain teman-teman bisa Epidata dan saya rasa teman-teman sudah belajar juga tentang Epidata tentunya di mata kuliah manajemen data. Jadi untuk mata kuliah SIK sendiri saya concern ke dalam penggunaan atau penerapan Mendeley. Kalau salah sudah ya Epidata ya. Jadi saya agak skip tentang Epidatanya, saya concern ke Mendeley. Betul? Halo? Suara saya putus-putus kah? Ya, Bu. Ya, Bu. Enggak, ya, Bu. Betul, Bu. Ya. Untuk Epidata sendiri saya rasa teman-teman sudah banyak tugas tentang Epidata, salah satunya di mata kuliah problem based learning ada beberapa yang kemudian mungkin sudah menerapkan penggunaan Epidata, jadi saya rasa teman-teman sudah ahli banget lah untuk Epidata. Next ke dalam Mendeley, karena beberapa kali saya mengoreksi tugasnya itu masih ada yang masih belum menggunakan Mendeley ini dengan cukup baik, jadi masih ngopi mentah-mentah apa yang ada di dalam PDF. Padahal meskipun kita menggunakan Mendeley, kita tetap harus merevisi apa-apa yang ada di dalam tulisannya. Mendeley ini apa sih sebenarnya dan kenapa kita harus menggunakan ini untuk setiap kali kita mau mengerjakan tugas ataupun mengerjakan skripsi nantinya. Mendeley ini adalah membantu kita untuk menyimpan ataupun mensitasi daftar pustaka dan terutama nantinya ketika teman-teman akan menggunakan ini pada saat teman-teman butuh untuk mengerjakan skripsi terutama, kalaupun tidak skripsi bisa teman-teman gunakan juga untuk mengerjakan tugas. Dan dalam saat teman-teman mau mulai mengerjakan skripsi dan sekarang kan sudah mulai teman-teman sudah mulai masuk dan proses untuk membuat proposal penelitian tentunya. Karena teman-teman di semester 4 untuk kurikulum nasional dia sudah pada tahap teman-teman belajar sudah dan dianggap sudah mengetahui tentang metodologi penelitian sehingga diharapkan teman-teman bisa mengerjakan proposal penelitian. Karena di semester 5 nantinya teman-teman itu sudah masuk ke dalam peminatan. Nanti mata kuliah di peminatan itu akan lebih dalam lagi dan lebih spesifik lagi tentang peminatannya masing-masing. Sehingga di semester 1 sampai semester 4 teman-teman itu baru belajar tentang hal-hal yang umum yang memang wajib teman-teman ketahui. Sehingga teman-teman di semester 1 sampai 4 teman-teman sudah belajar tentang biostatistik, sudah belajar juga tentang metodologi penelitian. Nah, itu gunanya karena nanti di semester 5 teman-teman akan lebih spesifik lagi, akan diminta untuk lebih digenjot untuk lebih jago lagi di dalam peminatannya masing-masing. Oke. Kemarin saya sudah mendengar juga bahwa teman-teman juga sudah diminta tolong ya untuk mengerjakan proposal penelitian, which is kalau misalkan dimintai tolong untuk membuat ataupun dimintai tugas untuk membuat proposal penelitian, harapannya proposal penelitian itu bisa digunakan untuk selanjutnya. Jadi kalau bisa, ketika sudah ada tugas seperti itu, teman-teman langsung arahkan saja, besok saya peminatannya mau apa? Karena sebentar lagi
form untuk form untuk penjurusan pun akan segera diterbitkan dari pihak kampus juga. Jadi teman-teman harus sudah prepare dan harus sudah tahu dan harus sudah udah sama-sama satu suara. Teman-teman akan membuka jurusan apa. Jadi sudah prepare dari sekarang. Nantinya di dalam mata kuliah peminatan ini setiap satu semesternya itu teman-teman bisa mengambil mata kuliah peminatan itu sekitar 10 atau bahkan lebih daripada per SKS-nya satu kali semester. Nah, pada saat teman-teman sudah mulai mengerjakan proposal penelitian atau teman-teman sudah mulai mengarah mau penelitiannya tentang apa, sometimes teman-teman akan merasa teman-teman capek untuk mengerjakan proposal penelitian itu, ataupun teman-teman merasa bingung, nggak tahu harus mau gimana lagi, atau teman-teman nggak tahu bahkan untuk mulai dari mana. Dan di kurikulum baru ini, inilah yang target-target ini memang cukup besar yang diharapkan. Dengan target-target yang besar ini diharapkan teman-teman juga akan lebih ahli lagi dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya. Ya, jadi ini ada slogan, ketika kamu merasa lelah dengan semua apa yang teman-teman lakukan, apalagi nanti pada saat mengerjakan skripsi tentunya, teman-teman selalu ingat apa yang membuat dan atau kenapa teman-teman mulai itu dari awal. Dan jadi setiap kali teman-teman sudah merasa lelah, capek, bosan, ingat lagi kenapa saya mau sampai bahkan kuliah dan bahkan mau mengerjakan skripsi ini. Ingat lagi tujuan dan niat dari awal. Oke, selanjutnya teman-teman tahu bahwa jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu tahun 2019 sekolah tinggi itu ada sampai ribuan. Universitas ada 634. Taruhlah kita di bagian 634-nya. Ada banyak universitas di Indonesia dan ada kemungkinan akan ada banyak juga jurusan-jurusan, terutama jurusan kesehatan masyarakat. Ada ribuan bahkan di Indonesia sendiri, ribuan bahkan jurusan kesehatan masyarakat. Kenapa saya perlu menjelaskan tentang kenapa teman-teman harus pahami ini, bahwa ada begitu banyak lulusan nantinya yang sama-sama lulusan kesehatan masyarakat, which is itu someday bisa jadi pesaingnya teman-teman. Dan kemudian kenapa fakultas sendiri semakin tahun dia semakin ketat dan semakin memperbaiki kurikulumnya, karena kita jangan sampai kita skillnya bahkan mungkin kurang dengan universitas-universitas yang lainnya. Dan jangan sampai bahwa anggapan universitas swasta itu nggak baik, itu melekat kepada teman-teman. Teman-teman harus menghilangkan rasa itu, sehingga teman-teman harus bisa buktikan bahwa kita nggak jauh lebih buruk dibanding sama mereka. Jadi kita harus buktikan bahwa kita bisa. Jadi di saat inilah kemudian teman-teman harus berpikir bahwa ada begitu banyak, bahkan ribuan untuk kesehatan masyarakat sendiri, baik itu universitas maupun sekolah tinggi kesehatan, itu ada jurusan kesehatan masyarakatnya. Dan kalau ada 1000 prodi, artinya akan ada puluhan ribu orang yang akan lulus di tahun yang sama dengan teman-teman. Jadi skillnya teman-teman itu harus, kalau bisa harus lebih baik dibanding sama mereka. Dan itulah yang selama ini fakultas ataupun prodi sedang mengarah ke sana. Jadi kita akan memperbaiki selalu kurikulumnya dan juga memperbaiki selalu materi yang diberikan. Jadi prepare dari sekarang. Kenapa saya harus menceritakan ini sebelum saya masuk ke Mendeley, karena nanti di dalam Mendeley inilah yang akan membuktikan, ataupun ketika teman-teman membuat skripsi itu adalah pembuktian akhir dari teman-teman dalam mengerjakan ataupun dalam melakukan menjadi anak S1 kesehatan masyarakat. Dan itu akan mencerminkan bagaimana sebenarnya teman-teman itu sendiri ketika teman-teman mengerjakan skripsinya. Di dalam SN Dikti nomor 44 tahun 2015 itu ada kewajiban publikasi. Dan kewajiban ini kalau untuk strata 1 minimal itu diseminarkan atau dipublikasikan dan bahkan dipatenkan. Kalau hanya S1 ya mungkin hanya sebatas kita bisa mampu seminarkan dan publikasi. Publikasinya paling tidak sampai pada tahap submit kalau di fakultas. Jadi prodi itu ketika teman-teman sudah mengerjakan skripsinya itu paling tidak sudah disubmit ke jurnal-jurnal publikasi lainnya. Ya, jadi tahapan akhir nanti setelah skripsi teman-teman outputnya diharapkan sudah mengirimkan mengirimkan draft jurnal dari hasil penelitian teman-teman di skripsinya. Itu adalah target di dalam prodi Kesmas ini sendiri.
Dan ini adalah wajib ya, berdasarkan peraturan nomor 44 tahun 2015, ini wajib untuk dipublikasikan. Dan berdasarkan peraturan Menteri nomor 17 tahun 2010, itu ada larangan-larangan yang teman-teman harus perhatikan dalam menyusun skripsi. Yang pertama adalah larangan untuk plagiat. Plagiat, kalau di Universitas Malahayati sendiri, itu maksimal adalah 30%. Jadi teman-teman nanti sebelum masuk seminar proposal, teman-teman akan diminta untuk menguji bab 1 dan bab 3 teman-teman, apakah itu ada plagiat atau tidak. Dan maksimal untuk plagiat itu adalah 30%. Nah, kapan kemudian kita dikatakan plagiat, kapan kemudian kita dikatakan tidak plagiat, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Sebelum saya masuk, itu nanti akan di sela-sela waktu ini, nanti saya akan absensi teman-teman untuk memastikan bahwa teman-teman, dan memastikan kehadiran teman-teman itu sendiri. Ya. Plagiat itu apa? Plagiat adalah perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja memperoleh kredit dan mengutip sebagian atau seluruh untuk diakuinya sebagai karya ilmiah. Jadi di dalam proposalnya, baik bab 1, bab 2, bab 3, teman-teman mengutip dari kalimat A sampai kalimat Z dalam satu paragraf punyanya orang lain, itu disebut dengan plagiat. Bahkan satu kalimat pun teman-teman sama kata-katanya itu disebut dengan plagiat. Lalu bagaimana supaya tidak jadi plagiat? Teman-teman harus melakukan parafrase. Apa itu parafrase? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan universitas wajib mengawasi terkait dengan hal ini. Per tahun akademik 2019, ini sebelum ujian proposal, teman-teman wajib untuk wajib untuk mengirimkan bab 1 sampai bab 3-nya teman-teman ke malahayati.ac.id, ada di KEPK Malahayati, saya agak lupa di mana. Akademik Unmal XYZ, itu teman-teman wajib untuk uji plagiat dan maksimal plagiarisme adalah 30%. Teman-teman bisa mungkin sambilan dicari nanti di handphonenya, akademikunmal.xyz, itu bisa teman-teman lihat hasil plagiarisme dari kakak-kakak tingkat yang sebelumnya. Dan sanksi mahasiswa sendiri itu bisa berupa teguran, peringatan tertulis, bahkan penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa, dan bahkan pembatalan nilai ijazah bila penelitiannya itu diketahui dari A sampai Z itu sama semua. Ini hal-hal yang kemudian bisa menjadi sanksi dan perlu teman-teman pertimbangkan sebelum kemudian teman-teman melakukan plagiarisme. Cara pencegahannya, salah satunya teman-teman bisa menggunakan menggunakan Mendeley untuk membantu mempermudah teman-teman dalam mengutip atau membuat sitasi ataupun daftar pustaka. Sitasi itu adalah daftar pustaka ya. Sitasi itu mengutip, sorry. Oke. Apa sih yang kemudian penyebab-penyebab dari plagiat itu sendiri? Yang pertama, biasanya adalah karena metode pembelajarannya itu tidak aware terhadap plagiarisme. Jadi kalau sekarang kebetulan dosen-dosen muda itu pasti punya aplikasi di dalam laptopnya untuk menentukan apakah teman-teman plagiat atau tidak. Just be careful aja, terutama ataupun bahkan nggak perlu pakai aplikasi, ya teman-teman bisa akan dilihat betul apakah teman-teman plagiat atau tidak. Kejadian kemarin, contoh ini paling gampang, tahun angkatan 2017 yang lalu, mereka pernah melakukan plagiat hasil statistiknya temennya, itu untuk tugas mata kuliah. Saya tidak sebutkan untuk mata kuliah apa, tapi itu ketahuan bahwa itu copy paste punyanya temennya, akhirnya nilainya pada jeblok semua. Dan itu memang perlu dan penting sekali di dalam metode pembelajaran untuk memastikan bahwa teman-teman tidak melakukan plagiat. Sampai di sini suara saya masih kedengeran atau tidak? Sambilan saya absensi. Jelas Bu. Kedengeran Bu. Kedengeran Bu. Oke. Dias Dumaika, silakan. Hadir Bu. Ini bukan Dias yang menjawab ya? Iya Bu, siapa lagi ini nih mukanya? Oh ya, oke. Selanjutnya Yulia Mindasari. Hadir Bu. Oke, ya. Dua dulu, nanti saya akan tanyakan kembali. Kemudian selanjutnya apa saja sih penyebab Dias dan Yulia bisa dinonaktifkan kembali suaranya? Ya. Halo Mbak Yulia atau siapa ini? Mbak Yulia ataupun Mbak Dias? Bisa dinonaktifkan terlebih dahulu suaranya?
Aku ujian sih, aku lagi ngajar. Udah ya? Apa saja kemudian penyebab dari plagiarisme? Yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan mahasiswa. Kadang mahasiswa alasannya adalah tidak tahu bahwa itu dikatakan dengan plagiat. Tadi saya sampaikan, ketika teman-teman menulis sama persis dari A sampai Z, tulisannya kalimatnya sama, itu disebut dengan plagiat. Bahkan ide saja, teman-teman dari awal sampai akhir idenya, struktur penulisannya sama, itu juga disebut dengan plagiat. Lalu kemudian ketika juga teman-teman tidak menuliskan dari mana teman-teman mendapatkan daftar citasinya, itu juga disebut dengan plagiat. Dan untuk menguji plagiarisme biasanya punya tools, universitas punya tools. Jadi itulah yang kemudian digunakan oleh universitas untuk menguji apakah teman-teman melakukan plagiat atau tidak. Nah, faktor ketidaktahuan ini yang kemudian kita perlu berantas supaya mahasiswa paling tidak tahu kapan kemudian dikatakan plagiat dan kapan kemudian bisa dikatakan bahwa itu tidak plagiat. Lalu bagaimana caranya untuk menghindari terjadinya plagiat? Ya sekali lagi bahwa teman-teman harus menggunakan parafrase. Parafrase itu adalah menulis ulang kembali inti daripada pembahasan yang sudah disampaikan di dalam satu teksnya. Jadi teman-teman tuliskan ulang kembali intinya saja, menggunakan kalimat dan bahasanya teman-teman sendiri. Tapi tetap harus memperhatikan tata tulis bahasa seperti bahasa Indonesia dulu ya, SPOK-nya. Harus ada subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Itu harus lengkap, harus clear terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah faktor yang terkait dengan perkembangan internet dan teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa ini bisa menyebabkan menjadi banyaknya plagiarisme? Karena makin gampangnya kita meng-copy paste tulisan-tulisan yang ada di dalam blogspot contohnya, ataupun tulisan-tulisan yang kemudian ada di dalam di dalam internet, sehingga itu menyebabkan banyaknya plagiarisme. Jadi be careful ketika teman-teman membuat citasi atau mengutip hasil penelitiannya orang lain. Nah ini plagiarisme ini ada berbagai jenisnya. Yang pertama adalah ketika teman-teman mengcopy sama persis tulisan dari awal sampai akhir, bahkan dari bab 1 sampai bab 5, teman-teman copy paste atau kita sebut dengan clone, itu teman-teman disebut juga dengan plagiat. Atau teman-teman mengirimkan tugasnya orang lain, ya, cloning itu mengirimkan tugasnya orang lain, terus teman-teman akui bahwa itu punyanya teman-teman, itu juga disebut dengan plagiat. Kemudian teman-teman mengcopy dan copy paste, baik itu satu kalimat ataupun bahkan satu paragraf, itu disebut dengan plagiat. Kemudian teman-teman juga bisa disebut dengan plagiat ketika teman-teman hanya mengganti, biasanya mengganti kalimat yang, atau di mana, atau kemana, atau hanya menyisipkan satu kata ataupun beberapa kata. Itu bisa terdeteksi plagiat. Karena di dalam aplikasinya dia tetap akan terdeteksi sebagai plagiat meskipun teman-teman hanya mengganti kalimat yang. Baiknya bagaimana? Baiknya adalah ketika teman-teman sudah dapat di satu kalimatnya, bagusnya teman-teman putar kembali bahasanya. Jadi kalau dia bilang misalkan Bu Vera itu cantik sekali, nah teman-teman putar bahasanya, cantik sekali ya Bu Vera, kan gitu. Itu contoh ya, jangan diketawain. Tapi kan benar. Oke, selanjutnya adalah supaya teman-teman tidak terjadi plagiat, teman-teman harus melakukan remix atau mengambil dari beberapa kalimat. Teman-teman jadikan dalam satu kalimat yang sama. Jadi dari beberapa sumber, teman-teman campur itu supaya tidak terjadi plagiat. Ya, ini banyak sekali contoh-contoh dari plagiarisme dan atau ketika teman-teman misalkan dari paragraf 1 teman-teman ngambil di punyanya A, paragraf 2 ngambil punya B, itu akan tetap terdeteksi sebagai plagiat. Nanti saya akan berikan contoh aplikasi yang kemudian bisa menentukan kapan teman-teman kemudian dikatakan plagiat. Oke. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah plagiat, yang pertama tentu teman-teman harus menggunakan tools untuk cek plagiat. Banyak sekali tools untuk mengecek plagiat. Khawatirnya sebenarnya kita nggak maksud untuk plagiat, tapi ternyata terdeteksi plagiat oleh aplikasi tersebut.
Nah, teman-teman bisa ngecek terlebih dahulu menggunakan plagiarism checker. Ini free ya, dan banyak banget kalau teman-teman mau, banyak banget juga yang berbayar. Kalau nanti suatu saat nanti teman-teman jadi dosen, teman-teman mungkin butuh untuk memiliki aplikasi tersebut. Kemudian gunakan tools untuk citasi, dan banyak sekali tools untuk citasi. Ada Zotero, ada EndNote, ada Citylike, ada dan Mendeley. Dan yang paling banyak dan paling gampang digunakan adalah Mendeley. Makanya kemarin saya minta untuk teman-teman untuk menginstal aplikasi Mendeley di dalam Windows-nya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah perbanyak membaca. Karena semakin banyak teman-teman membaca, maka akan semakin banyak informasi yang didapatkan. Semakin banyak informasi akan semakin gampang teman-teman untuk melakukan parafrase atau membuat ulang kembali kalimat versinya teman-teman. Kemudian selanjutnya, kalau teman-teman mentok banget, bingung banget, teman-teman bisa menggunakan quote atau menulis tanda kutip. Jadi kalau quote itu dia ngambil sama persis tapi pakai tanda kutip. Itu nggak apa-apa. Cuman be careful, jangan sampai semuanya teman-teman kasih quote. Dari awal, dari bab 1 sampai bab 5, atau dari bab 1 sampai bab 3, teman-teman kasih quote, semua itu tetap akan terdeteksi plagiat. Ya, quote itu boleh, tapi di beberapa tempat, dan itu karena teman-teman bingung banget untuk menuliskan kembali bahasanya. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus belajar untuk bisa melakukan parafrase. Untuk melakukan parafrase, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Teman-teman coba kita membaca jurnal, kita skim itu jadi kita baca cepat. Karena kalau kita baca keseluruhannya dan kita baca benar-benar, kecenderungan kita akan berpikir kalimat yang sama dan akhirnya sama persis dengan jurnal yang lain. Ini suaranya siapa? Halo. Ini suara siapa ini? Bisa dinonaktifkan dulu. Suara Rega, Bu. Ya, dinonaktifkan dulu ya. Nah, nanti ada waktunya teman-teman untuk menjawab pertanyaan saya. Bentar lagi ada ini ya. Untuk membaca jurnal atau men-skim jurnal atau membaca buku, pertama teman-teman harus baca dulu judulnya. Apakah judul penelitian itu sesuai dengan yang teman-teman harapkan? Kemudian perhatikan tahun penerbitan jurnal. Maksimal dalam menyusun skripsi itu adalah 5 tahun terakhir. Which is kalau sekarang tahun 2020, maksimal referensi yang bisa digunakan adalah tahun 2015. Kalau kemarin tahun 2019, berarti maksimal 5 tahun terakhir adalah 2014. Karena kita sekarang sudah 2020, maksimal itu biasanya adalah 5 tahun terakhir. Kadang masih dimaklumi ketika teman-teman menggunakan penelitian ataupun jurnal 10 tahun terakhir. Itu kadang masih dimaklumi, terutama kita yang masih swasta kadang masih dimaklumi hal itu. Tapi kalau mau bagus banget, ataupun nanti teman-teman memiliki target mau masuk ke jurnal publikasi yang keren, itu minimal 5 tahun sebelumnya. Kemudian ketika teman-teman membaca jurnal itu kan hasil penelitian orang lain ya, teman-teman hanya cukup baca abstraknya saja. Baca abstraknya, karena dari abstrak itu teman-teman bisa tahu kenapa dia melakukan penelitian dan bagaimana hasilnya. Biasanya kita akan melakukan latihan parafrase ini, karena jurnal yang baik itu biasanya kan dia menggunakan bahasa Inggris. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu, nanti saya akan ada pertanyaannya. Teman-teman baca terlebih dahulu. Oke, sudah? Belum, Bu. Belum, Bu.
Oke. Sudah ya, saya rasa ya. Sambilan saya absensi, tadi sudah baru sampai Yulia Mendasari ya. Pertanyaan berikutnya, apakah tujuan dari penelitian ini? Silahkan Mbak Wiwit Putri Indriani. Halo, Ya, ada Bu. Mbak Wiwit ya? Ada, Ya, Bu. Apa tujuan penelitian Mbak Wiwit? Tujuan penelitiannya Kalau bingung bahasa Inggrisnya boleh deh yang sebagian mana. Kalau bingung mentranslatekannya. Bentar Bu, lagi dicari Bu bahasa Inggris. Lagi diapain? Oke, belum saya absensi ya. Silakan Mbak Novia Randi Pratiwi. Ya Bu. Ada orang ya? Iya, saya Bu hadir Bu. Ya, apa tujuan dari penelitian ini? Untuk ini Bu kayaknya Bu yang mengeksplor sosial ekonomi, demografik dan faktor Ya, demografi. betul. Ini itu Bu. Ya, betul. Itu adalah tujuan penelitian. Ini adalah salah satu abstrak penelitian di dalam jurnal bahasa Inggris. Kalimat dari yang sini sampai di sini itu adalah kalimat latar belakang. Kalimat yang dari this to the explore sampai kemudian Nigerian households itu adalah kalimat tujuan. Kemudian data was obtained bla 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 itu adalah kalimat metode penelitian. Kemudian ada kalimat the result indicate bla 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 itu adalah hasil penelitian. Dan yang terakhir itu ada the article also discuss bla 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 itu adalah kesimpulan dan saran daripada penelitian. Jadi abstrak itu terdiri dari latar belakang, tujuan, metode, hasil penelitian, dan bahkan kesimpulan. Jadi ketika teman-teman sudah membaca satu abstrak di dalam suatu jurnal penelitian, sebetulnya teman-teman sudah membaca satu jurnal penelitian. Jadi ini adalah salah satu contoh abstrak yang tidak terstruktur. Kenapa abstrak ini disebut dengan abstrak yang tidak terstruktur? Karena abstrak ini tidak ada kalimat background, kalimat aim. Kalau nanti ada kalimat background, aim, methods, dan result, itu disebut dengan kalimat abstrak yang terstruktur. Kalau ini adalah abstrak yang tidak terstruktur. Dan tadi betul ini adalah tujuannya adalah untuk mengeksplor tentang sosial ekonomi, demografi, biografi, faktor yang mempengaruhi daripada open defekasi ataupun buang air besar sembarangan pada masyarakat Nigeria. Tapi kalau untuk menjadikan ini, teman-teman kan nanti butuh ini untuk membantu daripada skripsinya teman-teman, maka yang perlu teman-teman lakukan hanya mengutip daripada hasil penelitian atau kesimpulan penelitiannya. Oleh sebab itu, sekarang sekalian saya absensi, silakan Mbak Rifda Aulia Zahra, apa hasil dari penelitian ini? Ada Mbak Rifda? Halo? Ada Bu, hasilnya Nggak ada Mbak Rifda ya? lingkungan dan kesehatan. Halo? Ada Bu. Ya, apa hasil Ada Bu. Apa Bu. kesimpulan dari penelitian ini? Lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ya. Lingkungan dan Ya, silakan. Lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ya, silakan Mbak. Mbak siapa nih?
Lingkungan dan kesehatan masyarakat, ownership. Oh, bahasa Inggrisnya ini ya, ngulang nih jangan-jangan. Iya, Bu. Lingkungan dan masyarakat, kesehatan masyarakat, Mengusulkan merekomendasikan bahwa ya oke. Ini hasil penelitiannya adalah dia merekomendasikan bahwa memfasilitasi kepemilikan jamban di setiap udah cukup nggak apa-apa. Di setiap tingkatan rumah tangga, dan hanya ini yang bisa teman-teman masukkan ke dalam skripsinya. Jadi saya mau menyampaikan bahwa dari sekian banyak abstrak ini, hanya kalimat-kalimat di dalam result dan kemudian di dalam diskusinya ataupun di dalam kesimpulannya yang bisa teman-teman masukkan ke dalam skripsinya teman-teman. Kalau teman-teman ngambil tidak usah semuanya diambil ke dalam untuk dimasukkan ke dalam skripsinya teman-teman. Jadi hanya dari the result sampai kemudian the article also discuss bla 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 itu adalah yang bisa teman-teman masukkan ke dalam skripsinya teman-teman. Dan supaya menghindari daripada plagiarisme, teman-teman perbanyaklah menggunakan jurnal yang memang bahasa Inggris. Karena kalau jurnal yang bahasa Indonesia itu gampang banget untuk terdeteksi plagiarisme. Jadi teman-teman harus perbanyak untuk menggunakan jurnal-jurnal yang bahasa Inggris. Dan untuk melakukan parafrase, tadi kan kita sudah sampai ke dalam kesimpulannya, dia merekomendasikan untuk membuat jamban di tingkat rumah tangga. Teman-teman harus perhatikan EED-nya atau ejaan yang disempurnakan. Saya rasa ini di dalam pelajaran bahasa Indonesia teman-teman sudah belajar ya. Teman-teman juga harus perhatikan SPOK-nya, mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan. Sekarang coba ini ada satu kalimat, ini saya ambil daripada suatu peraturan. Silakan teman-teman membuat parafrase kembali kalimat ini contohnya. Dari stop buang air besar sembarangan, kalau teman-teman masukkan kalimat stop buang air besar sembarangan sampai menyebarkan penyakit ini, teman-teman ambil dan masukkan ke dalam satu skripsinya, ini disebut dengan plagiarisme. Jadi kita belajar untuk melakukan parafrase. Silakan, ini kan nggak perlu pakai bahasa Inggris, jadi nggak perlu mikir ya. Mbak Umul Azizah, silakan menggunakan parafrase yang baik, perhatikan EYD dan perhatikan SPOK-nya. Tadi belum baca, Bu, gambarnya. Nggak, Umul Azizah ada orangnya dengan bahasa kita sendiri ya. Iya. Kalau ada Mbak Umul, Gambar. Ada, Bu. nggak ada ya? Gambarnya nggak keluar tapi, Bu. Nggak Oke, keluar. kalau nggak ada, silakan Mbak Wiwit. Maaf Bu, gambarnya hilang. Ibu, Maaf Bu, PPT-nya hilang. PPT-nya keluar Bu. Halo, Bu Vera. Ini ada Mbak Umul. Ayo silakan Mbak Umul jawab pertanyaannya. PPT-nya keluar Bu. Jadi belum Baca apa selesai. nggak dengerin dari tadi lu? PPT Ibu. Ya, itu sebelah. Suruh gue ada masuk. Perilaku. Parafrase ini udah keluar. Iya, ini udah keluar. Ini sebentar, sabar lagi, sabar. Iya, Bu.
Ini keluar ini. Parafrasenya itu ketika suatu komunitas tidak melakukan perilaku buang air besar sembarangan dengan yang termasuk penyebaran penyakit, maka itu disebut dengan stop buang air besar. Ya, silakan. Iya, Bu. Parafrasenya itu ketika suatu individu tidak melakukan buang air besar sembarangan yang termasuk ke dalam penyebaran penyakit, itu disebut dengan stop buang air besar. Kalimat ketika ini harus perhatikan EYD ya. Kalau kalimat ketika itu apakah bagus kita dibuat di awal kalimat? Oh ya. Iya, saya udah dengar. Dari tadi saya sudah dengar. Pertanyaan saya, kalau nulis ketika... Ada suaranya. Oke, nice try, tapi masih belum tepat karena EYD dan SPOK-nya masih belum ada. Mana subjeknya, perhatikan pembelajaran SPOK ya, mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan. Karena kalimat ketika itu kan harusnya ada di tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Mbak Wiwit mungkin bisa membantu menambahkan, Mbak Wiwit. Iya, Bu. Mbak Wiwit. Kalau Ada menurut orangnya nggak ya? Iya, Bu. Kalau menurut Iya, Bu, ada, Bu. Halo. Ya, silakan Mbak Wiwit bantu untuk Iya, Bu, menambahkan. ada, Bu. Jadi, menurut parafrase saya, perilaku buang air besar Jawabannya Mbak sembarangan Umu yang tadi masih kurang berpotensi tepat. Ya, silakan Mbak menyebarkan Wiwit. penyakit. Ya, Bu. Perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi Ya, ya, menyebarkan penyakit. Iya, silakan. Kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas, maka stop buang air besar sembarangan. Terus? Masih belum tepat Mbak Wiwit, malah kacau kalimatnya. Nggak apa-apa, nanti belajar kembali untuk melakukan parafrase. Ini kan kalimatnya adalah stop buang air besar sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan. Jadi be careful, ada kalimat ketika komunitas tidak lagi melakukan perilaku BABS yang berpotensi menyebarkan penyakit, itu disebut dengan bahwa dia sudah melakukan kegiatan stop buang air besar sembarangan. Coba lagi, silakan Mbak Yosi. Ada Mbak Yosi ya? Ada, Bu. Ada Mbak Yosi? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Saya sambil cek dulu deh di ini. Ya, silakan Mbak Yosi. Iya, silakan dijawab. Ya, silakan dijawab. PPT-nya, Bu. Enggak. Bu Dias, Bu. Coba. Boleh deh, Mbak Dias dulu aja deh. Coba ya, Bu. Silakan Mbak Dias. Buang air besar. Stop ya. Silakan Mbak Dias. Stop BABS merupakan keadaan di mana individu atau kelompok tidak lagi
Ini lagi ngomong, Bu. Ayo silakan. Stop DABS merupakan keadaan di mana individu atau kelompok tidak lagi melakukan buang air besar sembarangan yang dapat menyebabkan bahkan menyebarkan penyakit. Kedengaran nggak, Bu? Sudah cukup lebih baik dibandingkan sebelumnya. Atau teman-teman bisa kedengaran sudah. Oke. Ibu, Kayaknya delay ini ya, delay. karena boleh coba nggak Bu? Itu sudah. Udah, nggak apa-apa, nanti masih ada lagi. Sabar, Mbak Herna, kan belum masuk ke dalam sesi tadi. Boleh sabar. Sabar, ada parafrase berikutnya. Kita akan coba dengan kalimat berikut ini. Ya, silakan. Tadi yang mau mencoba boleh, Mbak Herna. Silakan, Mbak Herna. Bentar ya Bu, dibaca dulu Bu. Suara saya masih kedengeran ya? Ini sudah ganti slide, masih kelihatan ya? Ya, Bu, udah ganti. Oke, siapa yang mau coba silahkan tunjukkan dan sebutkan namanya biar saya tahu. Rifda, Bu. Oke, boleh Mbak Rifda, silakan Mbak Rifda. Virus penginfeksi bakteri merupakan bakteriofag yang dapat ditumbuhkan pada suspensi bakteri berupa media cair maupun media padat. Virus penginfeksi bakteri berupa bakteriofag. Kayaknya salah deh, bakteriofag itu justru virus penginfeksi bakteri yang ditumbuhkan pada itu kan disebut dengan bakteriofag, bukan berupa. Masih belum tepat, nggak apa-apa, that's okay, nice try. Ada lagi? Ya, Bu. Boleh. Ya, silakan Mbak Herna. Virus yang merupakan Virus yang merupakan penginfeksi bakteri yang dapat ditumbuhkan pada suspensi bakteri berupa media cair ataupun media padat yang disebut bakteriofag. Ibu benar. Masih belum ini, boleh ditulis dulu kalau misalkan bingung. Yang lain silakan sekaligus absensi. Mau bantu menambahkan? Arak Bu. Boleh. Arak jangan double ini lah. Infeksi dia yang ada. Oke, boleh Arak, silakan. Media cair atau media padat merupakan tempat virus penginfeksi bakteri. Salah Bu. Masih ditunggu, nggak apa-apa. Media cair ataupun media padat digunakan sebagai tempat tumbuhnya virus penginfeksi bakteri. Cenah. Gimana? Media padat, media cair atau media padat? Media cair. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nice try. Ada yang mau membantu lagi? Ica mau coba, Bu? Boleh, silakan Ica. Saya Bu. Ya. Parafrase. Pada suspensi bakteri berupa media cair ataupun padat, dapat tumbuh virus penginfeksi yang disebut bakteriofag.
Hampir, almost. Ya, boleh. Oke. Ada yang mau lagi? Saya Bu, Mela. Ya, silakan Mela. Virus penginfeksi yang dapat tumbuh pada suspensi bakteri berupa media cair ataupun padat dapat disebut dengan bakteriofag. Ya, that's good. That's so simple. Itu cukup itu aja. Teman nggak usah bingung-bingung, tinggal bilang aja. Virus yang ditumbuhkan pada suspensi bakteri berupa media cair atau media padat disebut dengan bakteriofag. Jadi virus yang ditumbuhkan, ya, virus yang ditumbuhkan pada suspensi bakteri, penginfeksi bakterinya itu kan sama. Ketika ditumbuhkan pada suspensi bakteri, pasti virusnya akan menjadi virus penginfeksi bakteri. Jadi virus yang ditumbuhkan pada suspensi bakteri berupa media cair ataupun padat itu disebut dengan bakteriofag. Atau cukup virus yang ditumbuhkan pada suspensi bakteri disebut dengan bakteriofag. Itu juga boleh. Ya, that's good, Mela. Nah, itu adalah salah satu contoh parafrase. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing. Kalau ini kan kalimat awalnya adalah bakteriofag yang merupakan virus penginfeksi. Ini cukup teman-teman balik aja. Virus penginfeksi bakteri disebut dengan bakteriofag, atau virus yang ditumbuhkan pada suspensi bakteri disebut dengan bakteriofag. Mau embel-embel pakai keterangan selanjutnya juga boleh. Ya, itu sudah akan menghilangkan ketika teman-teman memindahkan kalimatnya yang sebelumnya di akhir kemudian di depan, itu sudah bisa membuat teman-teman tidak menjadi plagiat. Sesimpel itu. Jadi tetap intinya sama. Intinya kan virus ini ditumbuhkan pada suspensi bakteri, baik itu berupa media cair ataupun padat, itu disebut juga dengan bakteriofag. Intinya kan sama, mau ngomongin hal yang sama. Berikutnya, silakan kita coba lagi. Slide-nya udah jalan loh. Oke, kita coba lagi. Ada yang mau cobain untuk kalimat ini? Ada yang mau cobain? Ini kalimatnya aja udah membingungkan. Silakan, ini mungkin ada Sarwono, masih ada Nani Safitri, ada Agung Rizky Himawan, ada Rega Wahyudi, Apriza Lendardi kalau sudah masuk, belum ya kayaknya tadi juga belum lihat. Ada Melani, ada tadi Melani. Ada, Bu. Ya, ini siapa nih? Mei, Bu. Ya, silakan dijawab sekalian, Mbak Mei. Bentar ya Bu, masih coba memahami. Ya. Boleh nyoba nggak, Bu? Boleh, siapa ini? Wiwit, Bu. Sebutkan namanya ya, biar saya tahu. Oh ya, silakan Mbak Wiwit. Sintesis protein dapat terus berlangsung jika dihasilkan membran sitoplasma yang berbeda atau bentuk perubahan dan mencegah peningkatan terasiklin pada subunit 300S ribosom. Oke, sebenarnya idenya bagus, tapi sebetulnya nggak perlu semuanya ditulis. Tapi nggak apa-apa, that's good. Jadi kayak sintesis protein dapat terus berlangsung bila tetrasiklin dihasilkan membran gimana? Ada terasi dapat muncul bila dihasilkan membran. Ya, jadi kayak tadi kalimat yang berbeda atau dalam kurung bentuk perubahannya nggak perlu dituliskan kembali karena nanti tetap akan kedeteksi tuh karena nulisnya sama persis.
Atau cukup misalkan terasiklin yang dihasilkan dari membran sitoplasma yang berbeda dapat membuat sintesis protein terus berlangsung. Itu juga boleh. Intinya kan sama, bahwa terasiklin dia bilang yang dihasilkan dari membran sitoplasma dan mencegahnya nggak usah dituliskan juga nggak masalah. Intinya kan dia mau ngomongin bahwa sintesis protein ini dapat terus berlangsung apabila terasiklin itu dihasilkan oleh membran sitoplasma yang berbeda. Atau bisa juga, kalimat resistensi bakterinya tadi belum muncul ya? Dapat dihasilkan dari terasiklin yang dihasilkan oleh membran sitoplasma yang berbeda. Itu juga bisa sih. Karena ini kan ngomongin tentang resistensi bakterinya. Oh, wait, saya salah paham. Ini resistensi bakteri terhadap terasiklin padat. Oh, berarti tadi Mbak Wiwit juga masih belum tepat, Mbak Wiwit. Ada yang mau coba dulu? Herna, Bu. Boleh Herna. Awas kamu lupa lagi ya. Gini, Bu. Jadi perafasanya, sintesis protein dapat terus berlangsung apabila resistensi bakteri terhadap terasiklin yang dihasilkan oleh membran sitoplasma yang berbeda. Boleh, yang kemudian dia mencegah peningkatan terasiklin ya? Iya, gitu. Karena ada selanjutnya. Ya, itu juga boleh. Ya, boleh, oke Mbak Herna, sudah baik. Ini saya minta maaf karena menggunakan contoh daripada kasusnya punya anak kakak Farma, sekalian karena kemarin slide-nya adalah ini. Oke, ini tadi adalah contoh-contoh teman-teman melakukan parafrase. Jadi teman-teman bisa memutar kembali kalimatnya, yang penting intinya sama. Atau menggunakan kalimat-kalimat yang berbeda, yang penting intinya sama, ngomongin tentang resistensi bakteri terhadap terasiklin misalnya. Saya akan masuk ke dalam bagaimana kemudian nanti teman-teman akan kelihatan ketika teman-teman apakah copy paste atau tidak. Saya akan kasih contoh satu aplikasi yang saya memang sampai saat ini masih menggunakan aplikasi itu. Tunggu sebentar. Kalau pas lagi kuliah jangan tiduran ya. Itu saya kemarin dapat respon. Semuanya diaktifkan ya fotonya ya. Fotonya apa tuh namanya, videonya diaktifkan, semuanya diaktifkan. Ini mana Mbak Wiwit ya, yang jadi ya tetap kelihatan seperti kuliah biasa. Ibu Ara udah, Bu. Oke. Halo, ini diaktifkan videonya. Lebih baik ngelihat Mbak ya yang foto mukanya. Ya, lebih baik lihat arah mukanya daripada ngelihat profilnya, Ra. Profilnya keseksian, Ra. Dengar nggak Ara Ibu ngomong? Udah jangan seneng banget, Ra. Oke, sekarang saya akan share bagaimana kemudian nanti ketika teman-teman ketika teman-teman mengerjakan skripsi, kemudian kan harus diuji plagiarisme. Ini kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan nggak?
Layar saya kelihatan nggak? Bu. Enggak, bukan. Halo. Suara saya kelihatan? Suara. Nggak ada Bu, nggak kelihatan. Kelihatan. Slide saya kelihatan nggak? Slide-nya enggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Belum bisa muncul. Tidak ada Bu, tidak muncul dan tidak terlihat. Apa sih, Rega? Iya. Oke, tunggu sebentar, kalian boleh ngobrol-ngobrol dulu. Kita ke anu laptop. Iya, Ibu, Ara pakai 2 akun, Bu. Yang di HP nggak ada suaranya. Oke. Dipatiin dulu suaranya. Iya, dipatiin dulu bisa Mbak Ara kali salah satunya. Itu suaranya siapa tadi? Indi, dipatiin dulu bisa suaranya. Sekarang layar saya kelihatan nggak di kalian? Satu aja coba yang confirm. Enggak, Bu. Layar saya kelihatan nggak? Kelihatan Bu, jelas. Kelihatan apanya? Bukan muka saya, layar saya. Enggak, Bu. Kalau nampilin materi belum Oke. keluar. Oke, sekarang Kelihatan kelihatan ya? mukanya Bu. Mukanya yang kelihatan. Ibu aja yang kelihatan. Materinya kagak. Ini sekarang kelihatan ya? Itu udah Belum, Bu. tunggu sebentar. Biasanya agak lemot. Udah, Bu, kelihatan. Oke, ya. Ini salah satu contoh, saya akan menunjukkan bagaimana kemudian nanti aplikasi ini menentukan teman-teman lulus plagiat atau enggak. Dan ini sebenarnya aplikasi yang saya punya, bukan aplikasi yang khusus untuk uji plagiat. Jadi dia kadang ada suka salah-salah dikit. Nah, biasanya ketika punya saya hasil uji plagiatnya 10%, artinya sebenarnya di dalam aplikasi uji plagiat itu bisa ditambahkan 10 sampai 20%. Jadi bisa sampai 30%. Karena kalau yang aplikasi khusus untuk plagiat itu sendiri, dia memang bakal spesifik mengetahui bahkan berapa persentase untuk plagiatnya, dan akan lebih rigid lagi. Kalau saya memang aplikasinya aplikasi campuran, tapi bisa mendeteksi minimal kesalahan 10 sampai 20 lah. Plagiat, hasilnya dia adalah plagiatnya 12%. Dan bahkan dengan aplikasi ini bisa ketahuan teman-teman plagiatnya ngambil kalimat yang samanya di mana aja. Sebentar. Masih agak lemot. Nah, ini dia plagiat, dia pasti copy paste kalimat dari paragrafnya sama persis. Ya, ini dia terdeteksi plagiat. Dan bahkan ketahuan plagiatnya dari mana. Akan langsung direferensikan. Ini jurnalnya. Di sini dia plagiatnya ngambil di sini. Nah, ini juga sama. Dia ngambil di tempat yang sama. 3 paragraf teman-teman ngambil dengan kalimat yang sama, itu udah jelas plagiatnya parah. Ini kalau dia 12%, artinya kalau pakai aplikasi yang khusus untuk plagiat, plagiarismenya bisa sampai 20% ke atas. Nah, ini adalah salah satu contoh. Sama pun nanti ketika saya mengoreksi tugasnya teman-teman yang waktu itu saya minta tolong untuk menilai, saya akan uji ini dengan uji plagiat juga. Ya, kurang lebih begitu. Itu adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk menguji plagiarisme.
Jadi be careful ketika teman-teman membuat skripsi ataupun membuat tugas, terutama tugasnya itu diberikan oleh dosen-dosen muda, be careful untuk pikir ulang untuk melakukan copy paste. Baik itu copy paste punyanya teman ataupun copy paste tugasnya di internet. Karena biasanya hampir sebagian besar dosen muda, saya, Bu Nuralina, Pak Agung, kemungkinan besar punya aplikasi untuk uji plagiat. Oke, saya stop. Itu adalah salah satu contoh ya, ketika nanti ketahuan ini hanya 12%. Saya pernah menguji tugasnya mahasiswa, itu sampai 99%. Artinya dia copy paste sama punya orang yang ada di internet. Selanjutnya, saya akan mengajarkan, tadi itu tentang copy paste dan plagiarisme. Hera, jangan gitu-gitu terus. Geli ibu lihatnya. Saya akan mengajarkan ke teman-teman. Kemarin tuh masih banyak yang suka kesalahan. Jadi ngambil PDF-nya sama persis. Kemarin sudah belajar tentang Mendeley ya pastinya. Kenapa saya tekankan Mendeley ini? Karena nanti di akhir kegiatan kita ini ada tugas tentang Mendeley yang akan dikumpulkan di pertemuan ke-14. Artinya ada waktu 2 minggu. Dan tugasnya ini dilakukan secara berkelompok. Nah, oke. Saya akan share tentang Mendeley saya. Kebuka di layar kalian? Halo, kebuka di layar kalian? Belum, Bu. Belum. Udah, Bu. Sudah ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Contoh kita akan mulai dengan judul yang salah. Belum, Bu, ada. Sabar, kalau yang belum sinyalnya berarti. Adanya ibu yang cantik di situ, Bu. Ini siapa? Dias, Dumaikom. Nah, tunggu sebentar ya. Saya akan kasih contoh. Teman-teman kan kemarin sudah bisa kan mendrag file ke dalam Mendeley-nya, sudah bisa kan? Bisa, Belum, Bu. Bu, gagal kemarin. Bisa. Lagi belajar, Bu. Lihat tutorial YouTube. Iya. Belum, Bu. Nah, nanti juga tugasnya. Belum, Bu. Belum bisa. Tunggu sebentar. Saya akan cari yang agak mudah dikit, biar mudah dipahami. Oke. Ini contoh buku yang elektronik ya. Bukunya kalau teman-teman mendrag langsung dari file ke sini, dia masih bentuk judulnya, masih bentuk kayak kalimat Arab gini, bahkan autornya juga kalimat Arab. Itu berarti dia masih salah dan teman-teman perlu merevisinya. Caranya teman-teman silahkan buka di dalam Mendeley-nya. Di sini ada kalimat, tunggu sebentar, di view, klik di show dokumen details-nya. Jadi klik di sini untuk melihat details-nya dan merubah atau merevisi kalimatnya. Ini kelihatan ya kalau di kalian ya. Nah ini kan harusnya judulnya adalah Human Disease and Health Promotion. Maka diganti dulu. Di sini ini kan titelnya harus diganti dulu. Semi manual tetap, kalau apalagi PDF yang masih salah kalimat atau judulnya, dia diganti dulu di sini judulnya ini. Autor itu adalah nama penulis, maka ditulis dulu siapa nama penulisnya. Kalau ini kan masih dalam bahasa Arab dan masih belum benar, kita cari siapa nama penulisnya. Kemarin gagal karena apa ya? Laptopnya nggak support, Bu. Oke, ini contoh ya. Ini kan namanya adalah Leslie Biale. Kalau untuk menulis nama penulis, dia harus tuliskan dulu nama akhirnya. Nama akhirnya adalah Biale, Leslie. Baru nama pertama. Kalau nama saya Vera Yuliani, artinya yang dituliskan adalah Yuliani, Vera. Karena ini namanya Leslie Biale, maka dituliskan
Biale, Leslie. Sampai di sini paham ya untuk penulisan autor ya? Tadi dipastikan lagi di Mendeley-nya, di view-nya, so dokumen detailnya dicentang, harus sampai centang dulu. Ya. Oke, autornya sudah. Sekarang kan kalau buku itu butuh tahun ya, tahun penerbitan. Maka kita cari tahun berapakah penerbitan buku ini. Nah, ini tahun 2017, maka diganti tahunnya di sini. Year artinya tahun, silakan diganti menjadi 2017. Apalagi yang dibutuhkan kalau dia mengambil sumber referensi dari buku, yang dibutuhkan biasanya adalah kota. Maka perlu dituliskan kotanya dari mana. Kalau buku dia pasti sebutkan dia kotanya di mana. Ini adalah contohnya dia di New Jersey, maka tuliskan kotanya New Jersey. Kalau di Indonesia salah satu kota contohnya adalah Lampung, maka tuliskan city-nya adalah Lampung. Atau biasanya buku-buku banyaknya dari Yogyakarta, maka tuliskan kotanya adalah Yogyakarta. Kemudian publisher-nya, ini teman-teman bisa lihat di sini, published by John Wiley and Son, bla bla bla. Silakan teman-teman copy paste di sini. Ini adalah nama penerbitnya. Ya, silakan masukkan di sini. Sehingga teman-teman sudah mempunyai citasi atau daftar pustaka yang bagus. Jadi dia sudah ada nama judulnya, autor, tahun. Minimal kalau untuk citasi daftar pustaka dari buku, dia harus ada autor, penulis, harus ada tahun, harus ada kota, dan dia harus ada penerbitnya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Bu. Ya. Sebelum teman-teman masukkan di Microsoft Word-nya, memasukkan di Microsoft Word-nya, teman-teman pastikan dulu bahwa tulisan di dalam Mendeley-nya ini sudah benar. Kalau ini sudah benar, baru nanti kita akan masukkan di dalam Microsoft Word-nya. Ini kalau buku ya. Kalau dia berupa jurnal, apa saja yang dibutuhkan kalau dia berupa jurnal? Maka yang dibutuhkan dalam jurnal penelitian itu adalah pertama judul penelitian tentunya. Oh ini jurnalnya belum bagus nih. Jangan-jangan yang ini deh. Saya cari yang lain. Oh, oke. Ya. Nah ini contohnya. Jurnal penelitian yang dibutuhkan adalah judul penelitian ini, which is ini judul penelitiannya. Dan kalau setiap judul penelitian tulisannya pastikan bahwa itu besar, kemudian kata berikutnya kecil-kecil-kecil, terus besar lagi, jadi besar di setiap awal kata. Ya. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah autornya atau penulisnya. Penulisnya sama kayak tadi, maka dia nama akhir dulu, baru nama pertama. Kalau jurnalnya bagus, biasanya nggak perlu direvisi. Dia akan langsung muncul seperti ini. Nah, kalau di jurnal penelitian, kalau citasinya dari jurnal, ini kan tipenya jurnal ya, kalau tadi kan buku, kalau ini jurnal artikel. Maka teman-teman perlu menuliskan jurnal penelitiannya namanya apa? Dilihat dari mana? Dilihat dari sini. Ini adalah nama jurnalnya. Terus teman-teman perlu tambahkan tahun, perlu tambahkan volumenya ini 19, isu ini adalah ini, angka 1 yang ada di sini, page ini halaman silakan ambil yang di sini. Jadi kalau membaca jurnal penelitian, ini adalah nama penerbit jurnalnya, ini tahunnya, ini volumenya, dan yang 19 ini volumenya, yang 1 ini adalah isunya, 143 sampai 151 itu adalah halamannya. Itu adalah hal yang dibutuhkan untuk teman-teman tuliskan di dalam Mendeley, dan pastikan bahwa Mendeley-nya sudah benar, sudah ada semuanya. Harus sudah ada judulnya, penulisnya, penerbitnya, tahunnya, volumenya, isunya, bahkan halamannya. Lalu bagaimana ketika jurnal itu nggak punya isu, nggak masalah, kosongkan. Paling penting dia harus punya nama jurnalnya apa, tahunnya tahun berapa, dan volumenya volume berapa. Itu minimal yang harus ada di dalam jurnal. Sekarang
Kalau ini sudah, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Oke. Selanjutnya, kalau ini sudah, teman-teman kalau mau menambahkan folder kan nggak semuanya elektronik. Kadang ada yang kemudian dia manual, jadi buku-buku yang sifatnya buku-buku fisik. Maka teman-teman pilih di file, pilih atau klik file, kemudian klik add entry manual. Klik add entry manual. Pilih di sini, apakah tipenya? Tipenya jurnal atau buku. Kalau buku, maka pilih buku di sini. Tuliskan sama kayak tadi, judulnya. Contoh misalkan judulnya tentang sistem informasi kesehatan. Pastikan bahwa tulisan setiap kata di awal itu tulisannya huruf besar. Sistem informasi kesehatan. Kemudian autornya pastikan nama belakang dulu, baru nama depan. Contoh misalkan penulisnya adalah Vera Yuliani, maka nama belakangnya adalah Yuliani, Vera. Saya nulis begini kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Dan yang tadi disebutkan bahwa kalau buku dia butuh tahun, maka tuliskan, contohnya tahun 2020. Di buku dia butuh identitas city ataupun kota, maka tuliskan kotanya. Kotanya, kalau contohnya adalah Bandar Lampung. Kemudian publisher-nya perlu dituliskan, contohnya Universitas Malahayati misalkan. Kalau di buku dia kadang punya ISBN, buku-buku yang bagus dia butuh ISBN, maka tuliskan ISBN-nya 1, 2, 3, dia ada di paling bawah, biasanya di buku ada detailnya, dia punya ISBN-nya, silakan dituliskan ISBN-nya. Kalau sudah di save, kalau sudah itu sudah selesai, maka nanti dia akan muncul secara otomatis buku tadi saya ya di dalam Mendeley-nya. Nah, ini contohnya. Sistem informasi kesehatan. Ini kan yang saya tuliskan tadi. Jadi sekali lagi kalau mau menggunakan buku tambahan baru, teman-teman klik file, kemudian add entry manual, tuliskan tadi apakah jenis tipenya, apakah dia buku atau dia jurnal. Kalau dia jurnal maka pilihlah yang jurnal artikel. Kalau dia buku maka pilih yang book. Kurang lebih begitu untuk Mendeley. Saya rasa teman-teman sudah belajar. Di sini sudah hujan deras. Silakan teman-teman pelajari lagi untuk selanjutnya menggunakan Mendeley. Mudah-mudahan paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ya. Teman-teman silakan buat ini berkelompok. Silakan buat ini berkelompok. Satu kelompok isinya cukup 2 orang saja. Cukup 2 orang. Kecuali yang kemarin dibebas tugaskan berarti artinya masih ya, atau sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti ini tugas UAS. Masih, Bu, masih. Kecuali Mbak Novia kalau nggak salah. Masih, Bu. Puas ya, Bu. Bukan tambahan untuk UAS. Iya, maksudnya tugas UAS. Yang masih bebas tugas silakan, nggak apa-apa. Tapi ini satu kelompok isinya 2 orang ya. Dengarkan baik-baik tugasnya adalah ya 2 orang. Tugasnya adalah teman-teman silakan membuat video tentang bagaimana cara menggunakan Mendeley. Boleh itu dimulai dari hanya sedikit saja, sebentar saja. Boleh itu mulai teman-teman ceritakan bagaimana kemudian teman-teman daftar Mendeley sampai kepada bagaimana teman-teman melakukan citasinya.
Di YouTube gitu ya Bu ya? Tutor Iya, gitu ya Bu? betul, Mbak Yaya. Paham ya? Satu kelompok 2 orang. Paham. Iya Bu, paham. Silakan dikumpulkan di pertemuan Ya Bu. 14, artinya ada 2 minggu, ada waktu untuk lebaran, libur lebaran. Ini pertemuan ke-11 ya, kalau nggak salah ya? Iya Bu, 11 Bu. 11, berarti masih ada waktu 3 minggu. Kenapa lo Hera seneng banget? Happy ya, dapat tugas ini happy banget ya? Iya Bu, biar lebih belajar lagi. Oke, nanti pastikan ya bahwa videonya itu sudah, kalimatnya sudah benar. Boleh hanya, nggak harus full keseluruhan, teman-teman. Bisa juga hanya cara mendaftar Mendeley, atau cara cara melakukan citasi di dalam Microsoft Word-nya, atau cara kayak tadi membenahi tulisan yang ada di dalam Mendeley, itu juga boleh. Atau keseluruhannya juga boleh. Itu idenya masing-masing dari teman-teman, kesanggupannya masing-masing dari teman-teman. Silakan membuat tutorial tentang penggunaan Mendeley. Lebih bagus lagi kalau tutorialnya full ya. Jadi someday ketika ada tingkat mau lihat videonya, itu bisa gampang tinggal klik videonya teman-teman. Iya Bu. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Sebelum akhiri saya akan absensi terlebih dahulu. Rega Wahyudi. Hadir. Agung Rizky Gunawan. Hadir Bu. Oke. Kemudian Herna Riana Dewi. Hadir Bu. Kemudian Indi Kayati. Hadir Bu, hadir. Leni Wardani. Hadir Bu. Mana Leni Wardani? Hadir Bu. Leni Wardani, yang ditanya Leni Wardani. Oke, ada ya. Hadir Bu. Kemudian Sarwono. Hadir Bu, hadir. Ibu hadir. Tunggu, harus saya mukanya. Oke. Hadir nih Bu. Nah. Nanti Sapitri. Ya udah, nanti Sapitri. Saya Bu. Mukanya ya, diminta mukanya. Mukanya Nenek. Ini saya Bu. Ini hujan Bu. Kemudian Yosi Ferandasari. Hadir Bu. Mukanya sih. Hadir Bu. Mukanya Yosi. Yang ditanya Yosi mana Yosi? Halo Yosi. Yosi 1, Yosi 2, Yosi 3, sebelum saya contrek. Yosi, uruan Yosi. Yosi dipanggil. Yosi tadi udah nongol ada tadi dia. Iya Bu, udah keluar Yosi tadi. Mungkin sinyalnya agak susah Bu. Oke, Yulia Mindasari. Ada Mbak Yulia? Mbak Yulia? Nggak ada sinyal Bu. Halo. Ya, saya sebelum akhir saya lupa satu hal. Ini hanya tinggal 11 orang lagi yang ada di dalam kelas ya. Minggu pertemuan besok, mudah-mudahan kedengaran. Pertemuan besok, teman-teman silahkan ikuti seminar yang saya sampaikan di grup sebelumnya tentang
GIS dari Universitas Putra Malaysia. Itu dianggap sebagai pertemuan ke-12 ya. Sekali lagi, ini Mbak Yulia bisa tampilkan mukanya. Saya memastikan bahwa itu Mbak Yulia. Ayo lo. Mbak Yulia, halo. Iya, Bu, tadi silang. Hujan di sini, Bu. Oke. Dipastikan lagi ya bahwa besok pertemuan ke-12 ya berarti ya. Pertemuan ke-12 adalah teman-teman mengikuti kegiatan GIS dari Universitas Putra Malaysia di jam tersebut. Sampai ketemu minggu depan. Jadi saya akan ketemu sama teman-teman di Zoom-nya punyanya punyanya Universitas Putra Malaysia. Saya harapkan semuanya hadir karena itu materi menarik, materinya tentang Geographical Information System untuk menindaklanjuti itu yang kemarin supaya lebih paham. Oke ya? Oke, Bu. Oke, kalau sudah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lebaran apa sih Herma itu? Minal aizin wal faizin. Bu, saya belum di absen. Oh iya, minal aizin wal faizin ya. Maaf lahir batin semuanya. Ya, Bu. Siapa yang belum di absen? Siapa yang belum di absen? Ica, Bu. Mela, Bu. Tadi Mela udah jawab. Saya sudah absen. Mei juga, Bu. Pak.